Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai buku guru kelas 2 tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Riri Ainun, Syaifiani Esa Sadipta, Fadlilatul Muniroh Ali, Widi Helmi, dan Aldi Baharudin. Berikut merupakan hasil analisis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan analisis perkembangan revisi buku guru dan siswa kurikulum 2013 tema 3 kelas 2. Pada perkembangannya, buku tersebut mengalami satu kali revisi, yaitu cetakan pertama pada tahun 2014 yang berjudul Hidup Rukun, dan cetakan kedua pada tahun 2014 edisi revisi yaitu yang berjudul Tugasku Sehari-hari. Pada cetakan pertama 2014, isi tema 1 secara keseluruhan mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan yang lain. Sedangkan pada cetakan kedua 2017 edisi revisi membahas mengenai kehidupan sehari-hari. Pada teknik instrumen penilaian terdapat persamaan antara cetakan pertama dan cetakan kedua yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada penilaian sikap, cetakan pertama teknik instrumen penilaian sikap hanya pada sikap keseluruhannya saja. Ranah yang diteliti yaitu peduli dan percaya diri. Sama dengan halnya cetakan pertama, cetakan 2 teknik instrumen penilaian sikap hanya pada sikap keseluruhannya saja. Teknik yang diteliti yaitu percaya diri, teliti, dan santun. Pada penilaian pengetahuan, pada cetakan pertama, teknik instrumen penilaian pengetahuan meliputi satu tes, yaitu tes tulis. Pada tes tulis yang digunakan yaitu mensuplai jawaban. Pada cetakan kedua, teknik instrumen penilaian pengetahuan meliputi 2 tes, yaitu membandingkan dan mensuplai jawaban. Pada penilaian keterampilan, teknik instrumen penilaian keterampilan pada cetakan pertama meliputi satu aspek, yaitu observasi. Sama dengan halnya cetakan pertama, cetakan kedua, instrumen penilaian keterampilan meliputi satu aspek, yaitu observasi. Terima kasih. Setelah kami menganalisis buku guru kelas 2 tema 3 subtema 1, terdapat hasil analisis bahwa buku guru tersebut sudah sesuai dengan ke-9 poin yang ada pada format analisis. Dari mulai poin pertama yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Nah, pada buku guru ini sudah disusun dengan mengacu pada SKL. Ini terlihat dari buku tersebut telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya dalam buku ini adalah mengenai materi pengenalan uang logam. Nah, selain itu aspek sikap dan keterampilannya pun lengkap. Untuk poin selanjutnya yaitu kesesuaian dengan kompetensi isi. Nah, pada buku guru ini semua kompetensi isinya sudah terpenuhi atau sudah sesuai, dari mulai KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Untuk poin selanjutnya, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Nah, pada buku guru ini sudah dinyatakan sesuai atau sudah terpenuhi. Untuk poin selanjutnya yaitu kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi yang esensial dan alokasi waktu. Untuk cakupan konsep atau materi esensialnya sudah cukup sesuai atau terpenuhi, sedangkan untuk alokasi waktunya pada buku ini tidak dicantumkan, sehingga kita tidak tahu berapa alokasi waktu untuk pembelajarannya. Untuk poin selanjutnya adalah kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Pada buku guru ini, kedalaman materi pengayaannya sudah cukup baik dan juga materinya sudah sesuai dengan karakteristik siswa. Untuk poin selanjutnya, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Dalam buku ini sudah ada strategi penggunaan bukunya. Itu bisa kita lihat sendiri di buku guru ini sudah ada buku panduan untuk penggunaan buku tersebut. Untuk poin selanjutnya, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran
tematik terpadu. Pada buku guru ini sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu, karena dalam tema 3 subtema 1 ini sudah ada beberapa mata pelajaran yang dijadikan menjadi satu tema atau disatukan menjadi satu tema, yaitu diantaranya pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Untuk poin selanjutnya adalah memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Nah, penerapan pendekatan saintifik di sini yaitu pengamatan, menanya, menalarkan, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan. Pada buku guru ini hal-hal tersebut sudah sesuai karena pada setiap subtemanya terdapat kata-kata ajakan untuk siswa seperti ayo membaca, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih, sehingga itu sudah sesuai dengan pendekatan saintifik. Dan untuk poin yang terakhir yaitu memuat informasi penerapan penilaian autentik. Nah, pada buku guru ini pun penilaian autentiknya sudah terpenuhi, dari mulai adanya form penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilannya pun lengkap. Di dalam buku guru ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi kelulusan. Jadi, buku tematik ini sudah sesuai dengan standar kompetensi kelulusan atau SKL. Jadi, tidak perlu diragukan lagi, baik itu materinya ataupun contoh soalnya. Dan yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Jadi, semuanya kompetensi-kompetensi baik itu yang kelulusan nyambung dengan kompetensi intinya. Jadi, semuanya sudah mencangkup menjadi satu. Terus yang ketiga ada kesesuaian dengan standar kompetensi dasar. Jadi dari aspek pertama sampai ketiga ini berkesinambungan, ya. Jadi sudah sesuai dengan standar kompetensi kelulusan, standar inti, dan standar kompetensi dasarnya. Nah, terus yang keempat ada kecakupan materi, yang dimana di dalam materi ini ada yang pertama ada cakupan konsep atau material esensial dan alokasi waktunya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan atau mengerjakan contoh soal dan materi-materi di dalam buku tematik. Nah, terus yang kelima ada kedalaman materi pengayaan, di mana ini hampir sama seperti contoh soal atau soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam buku tematik ini. Nah, di dalam kedalaman materi pengayaan ini terdapat pola pikir dan juga karakteristik siswa. Di sini pola pikir dan karakteristik siswa akan dilihat sesuai dengan dirinya masing-masing. Nah, yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Nah, terus yang ketujuh ada informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Yang terakhir adalah memuat informasi tentang penerapan nilai autentik. Terima kasih. Beragama kelas 2 jenjang sekolah dasar. 1. Kesesuaian dengan standar kompetensi lulus sesuai karena materi disajikan dapat menjunjung ketercapaian standar kompetensi lulus melalui tugas latihan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti sesuai karena terdapat aspek pengetahuan, sosial, spiritual, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar sesuai dalam semua aspek. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari cakup konsep atau materi esensial yaitu sesuai, tetapi alokasi waktu di sini tidak dijelaskan secara terperinci. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan sesuai terdapat pengayaan pola pikir keilmuan dengan berbagai latihan dan teks yang dapat menambah wawasan. Karakteristik siswa di sini sesuai karena diharapkan siswa aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keenam, memuat informasi strategi
penggunaan buku sesuai karena di awal sebelum materi terdapat langkah-langkah penggunaan buku. Yang ketujuh yaitu informasi keterpaduan penerapan mode pembelajaran tematik terpadu sesuai karena sudah mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu seperti matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Yang kedelapan yaitu penerapan pendekatan saintifik sesuai yaitu mengamati, menanya, menalar, dan mengimplementasikan terlihat dari beberapa langkah latihan yang terdapat dalam buku. Yang kesembilan yaitu memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Di sini sesuai karena dalam buku terdapat kolom penilaian yang mampu menggambarkan hasil belajar siswa. Di sini saya menganalisis buku tugasku sehari-hari, subtema 4, pembelajaran siswa kelas 2, pembelajaran 2. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, ini sangatlah sesuai yang telah saya analisis. Terus kemudian kesesuaian dengan kompetensi ini, inti maksudnya, ini juga sangat sesuai. Nah, kemudian sesuai dengan kompetensi dasar, terus kesesuaian materi dengan tema, ini sangat bagi saya sendiri kurang sesuai mungkin ya karena dasar ini tidak mencakup tentang pembelajarannya. Kemudian kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep ataupun materi esensial ini sangatlah tidak sesuai. Mungkin yang saya tangkap di sini ya karena konsep materi ini sangatlah tidak sedetail mungkin dan alokasi waktunya tidak ditempatkan dan tidak ada gitu. Terus kemudian nomor ini ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir mulai keilmuan dan karismatik siswa ini tidak sesuai. Mungkin ya bukan karena tidak sesuainya, ini adalah di sini sangatlah sedikit sekali yang tentang pembelajaran siswa untuk kelas 2 ini yang seharusnya mulai dari hal-hal yang dasar lebih dulu dasar daripada dibanding ke hal-hal yang bukan rumit sih, yang namanya tuh lebih rinci lagi. Terus kemudian keterpaduan kompetensi aspek ini sangatlah sesuai, penerapan pendekatan saintifik juga sangat sesuai, kemudian penelitian autentik yang tersedia juga ini sangat tidak sesuai. Fungsi dari tidak sesuai yang saya jelasin ini mungkin karena tentang penilaiannya ini kurang sedetail mungkin. Autentiknya ini yang saya ngambil dari pembelajaran 2 ini tidak terlalu, yang dari pembelajaran penilaian autentik yang tersedia yang saya tidak sesuai adalah itu mungkin yang karena dari tata cara penilaiannya yang saya baca, yang saya analisis tidak terlalu rinci bagi saya sendiri. Tapi mungkin kedepannya saya analisis lagi, bisa jadi sesuai, mungkin karena saya menganalisis dalam waktu yang sesingkat-singkat. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.